Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita kembali di Google Meet ini melalui pembelajaran secara daring. Meskipun daring tapi tidak menyulutkan semangat kita semua dalam menjalani pembelajaran pada hari ini. Teman-teman sekalian, pada saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana peristiwa 10 November di Surabaya itu terjadi, yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 karena kelompok-kelompok sebelumnya telah menjelaskan mengenai Bandung Lautan Api dan lain sebagainya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, enggak. Sebelumnya kita review terlebih dahulu ya, teman-teman sekalian. Bahwa sebelumnya kita berbicara tentang Bandung Lautan Api, yang dimana pada saat Bandung Lautan Api itu tokoh-tokoh di Indonesia rela mengorbankan diri, mengorbankan harta benda demi Indonesia ini, negara ini gitu. Dan kota Bandung ini tidak dimasuki oleh sekutu dan Belanda gitu, teman-teman. Dan Indonesia ini selaku negara yang kita cintai ini, mereka tuh rela untuk mati, bunuh diri untuk meledakkan satu gudang senjata Belanda pada saat itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana peristiwa 10 November itu menjadi sangat berarti bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu peningkat dari giroh perjuangan rakyat Indonesia pada kala itu gitu. Nah, mungkin untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Waktu dan tempatnya saya sediakan. Silahkan kelompok 3 dipresentasikan. Saya Nokesha Markalisa, absen 22. Saya Nurinda Bunga, absen 23. Saya Putra Pertama, absen 24. Perebutan senjata Jepang Surabaya merupakan langkah perjuangan seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari Barisan Keamanan Rakyat (BKR), Polisi Republik Indonesia, Pemuda Republik Indonesia (PRI), Laskar Rakyat, dan seluruh rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya memilih melucuti senjata Jepang karena jumlahnya sangat banyak yang tersebar di beberapa gudang senjata dan markas Jepang di Surabaya. Gudang senjata Jepang terdapat di Surabaya sangatlah banyak. Antara lain adalah markas Polisi Istimewa, Komplek Lindeteves, markas Koharabutai di Gunung Sari, Benteng Gedung Cowek, markas Kepetai, markas Kaigun Jepang, dan bahkan di Don Bosco menjadi gudang senjata Jepang yang terbesar di Asia Tenggara. Latar belakang terjadinya perebutan senjata Jepang di Surabaya yaitu adanya keinginan arek-arek Surabaya mempersenjatai diri untuk menghadapi kemungkinan pertempuran melawan sekutu dan Belanda. Alasan merebut senjata Jepang karena Jepang sebagai satu-satunya tentara yang memiliki banyak senjata setelah mampu mengalahkan Belanda. Pada tanggal 16 September 1945, gudang senjata di Don Bosco menjadi sasaran utama arek-arek Surabaya. Mereka berusaha merebut senjata milik Jepang yang dikuasai Kesatuan Jepang bernama Dai 10360, Butai Kaisutiro Butai. Perebutan senjata dilakukan dengan beberapa proses. 1. Penyerbuan langsung dengan mengepung gudang senjata di Don Bosco, markas Kempetai, markas Kaigun Jepang di daerah Gubeng, tempat reparasi tank di daerah Lindeteves, St. Louis, dan Kedung Coek. 2. Perundingan dengan komandan Jepang. 3. Perampasan senjata pada tentara Jepang yang sedang berpatroli di jalanan.
Berbagai proses perebutan senjata Jepang yang dilakukan arek-arek Surabaya berhasil mendapatkan banyak senjata. Senjata Jepang yang diperoleh terdiri dari berbagai macam senjata, yakni senapan arisaka, karaben, pistol, granat, tank, dan lainnya. B. Pertempuran 10 November. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 itu 3 minggu dan 3 hari, lokasinya di Surabaya, Indonesia. Hasilnya Britania menang secara militer atau taktis. 2. Indonesia menang secara strategis, politik, dan psikologis. 3. Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Yang keempat, Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perubahan wilayah. Militer Britania berhasil menduduki Surabaya. Seluruh pasukan ditarik dari Surabaya pada November. Pihak yang terlibat yaitu ada Indonesia dan PETA, lalu Britania Raya. Tokoh dan pemimpinnya dari Indonesia, Mustopo dan Sutomo. Dari Britania Raya, Robert Manser, AWS Malabi. Kronologi penyebab peristiwa. Yang pertama ada kedatangan tentara Jepang Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942 yang dipimpin oleh Sonori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang yang terdapat di Eretan. Yang kedua ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada kedatangan tentara Inggris dan Belanda pada tanggal 15 September 1945 dan 25 Oktober 1945. Yang keempat ada insiden Hotel NATO Tunjungan Surabaya. Yang kelima ada kematian Brigadir Jenderal Malabi. Yang keenam ada perdebatan tentang pihak. Yang ketujuh ada semboyan merdeka atau mati. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Ananda sekalian, ada beberapa hal yang mungkin hilang ya sebetulnya. Tapi mari kita perlengkap lagi sedikit menambah tambahan dari saya sebetulnya. Dari pertempuran Surabaya ini dengan meninggalnya Malabi, datangnya sekutu ke Indonesia, meninggalnya Malabi, dan setelah dimintanya Indonesia untuk melucuti senjata atau menyerahkan persenjataan kepada pihak sekutu dan Belanda, sebetulnya bukan malah Indonesia menyerah begitu saja pada saat itu. Justru di esok harinya Indonesia justru melawan apa yang telah diperintahkan oleh Belanda. Hal ini menjadi salah satu apresiasi besar sebetulnya untuk masyarakat Indonesia pada saat itu gitu. Terlebih kalau kita lihat teman-teman, pertempuran 10 November ini kenapa dikatakan sebagai Hari Pahlawan? Karena memang pertempuran 10 November ini menjadi salah satu pertempuran yang besar gitu untuk masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat pertempuran 10 November ini salah satu pertempuran yang menumbuhkan kembali giroh perjuangan, giroh kemerdekaan dalam tubuh bangsa Indonesia gitu. Memang terjadi di
Surabaya gitu. Tapi Giron Perjuangan ini itu tersebar luas ke berbagai penjuru Indonesia gitu, sehingga memiliki satu semangat kembali bagi rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih dengan susah payah, bukan atas pemberian Jepang, bukan juga atas pemberian Belanda, tapi dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah, memanfaatkan momentum dan mengusir penjajah tentunya. Jadi mungkin untuk 10 November itu cukup sekian saja. Mungkin nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kita membahas mengenai bagaimana agresi militer Belanda ke Indonesia gitu, besar-besaran, dan jalur diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan, karena tak selalu menggunakan jalur perang gitu, karena itu hanya akan merugikan entah itu pihak Belanda dan sekutu maupun pihak Indonesia, karena selalu ada korban jiwa dalam peperangan. Mungkin cukup sekian saja ya yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak pribadi dan kalian selaku peserta didik pada hari ini. Mungkin akhir kalam Bapak ucapkan hasrum minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat untuk menyelesaikan kembali pembelajarannya. Selamat istirahat dan selamat berlibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.